Halo sahabat Weekly, pemerintah daerah Florida merasa kecolongan. Sebuah kasus beruntun telah terjadi, menimpa sejumlah siswa sekolah dasar dari beberapa sekolah negeri yang berada di Osceola County. Sesuai dengan protokol yang diterapkan, sebelum menerima seorang guru, pelamar harus melewati sejumlah tes untuk memastikan apakah pelamar tersebut memenuhi syarat untuk mengajar. Mulai dari tes kesehatan, akademik, dan pemeriksaan latar belakang pendidikan serta daftar pelanggaran hukum yang mungkin pernah dilakukan oleh sang calon guru. Selama ini, prosedur dan sistem perekrutan guru yang cukup ketat sudah berjalan dengan baik, sehingga cukup mengejutkan masyarakat ketika terjadi insiden traumatis yang mendalam bagi para korbannya di area itu. Berikut kasusnya. Syed Yasin Aser, pemuda berusia 19 tahun asal India, datang ke Amerika menggunakan visa pelajar. Tidak ditemukan informasi sejak kapan Syed Yasin berada di Amerika. Tetapi tercatat pria itu adalah lulusan West Orange High School yang berada di Winter Garden, Florida. Sejak bulan Juni tahun 2018, Syed Yasin bekerja sebagai asisten guru di sebuah pusat keagamaan area Kissimmee yang berada di wilayah Osceola, Florida. Sepertinya Syed Yasin ingin menambah penghasilan. Menggunakan referensi dari tempat bekerjanya di pusat keagamaan itu, Syed Yasin memberanikan diri untuk mengajukan lamaran ke pemerintah daerah Osceola untuk menjadi guru pengganti. Dia kemudian mengikuti sejumlah tes serta interview sesuai prosedur yang seharusnya dan dinyatakan lulus. Pada bulan Desember tahun 2018, Syed Yasin ditempatkan sebagai guru pengganti di sekolah dasar yang ada di wilayah Osceola. Tugasnya adalah menggantikan guru-guru yang berhalangan masuk. Pekerjaannya berjalan lancar selama beberapa bulan, hingga terjadi sebuah peristiwa mengejutkan para tetangga Syed Yasin. Pada tanggal 1 Maret tahun 2019, guru pengganti yang dikenal dengan panggilan Mr. Archer itu ditangkap polisi. Alasan penangkapannya tidak kurang mengagetkan semua orang, termasuk pusat keagamaan yang memberikan rekomendasi kepada Syed Yasin sehingga bisa diterima sebagai guru pengganti. Syed Yasin dituduh telah melakukan tindakan asusila terhadap seorang siswa perempuan dari salah satu sekolah yang diajarnya, SD Boogie Creek. Sekitar hari Kamis di akhir bulan Februari tahun 2019, seorang wali murid SD Boogie Creek melaporkan kepada pihak sekolah bahwa Mr. Archer alias Syed Yasin Aser telah melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada putrinya. Sepulang sekolah, siswa yang masih duduk di bangku SD itu menangis dan mengadu kepada ibunya. Hari itu, dia diperlakukan secara tidak sopan oleh Mr. Archer alias Syed Yasin di dalam kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Dalam satu kesempatan, saat ulangan sedang berlangsung, siswa tersebut mengalami kesulitan dan meminta bantuan pada Syed Yasin, si guru pengganti. Pria keturunan India itu kemudian meminta si siswa untuk datang ke meja guru. Gadis kecil itu kemudian duduk di kursi yang ada di sebelah meja guru. Tetapi, sesaat kemudian Syed Yasin meminta siswa itu untuk berdiri mendekat padanya agar dapat melihat lebih jelas penjelasan yang diberikan. Dengan polos, si siswa menurutinya. Saat berada pada posisi berdekatan itulah, Syed Yasin melancarkan aksinya dari balik meja guru. Tangannya yang nakal mulai kreatif merambah masuk lewat bagian atas seragam siswa dan mulai memuaskan hasratnya di depan murid sekelas. Saat itu, si siswa yang malang tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa tidak nyaman namun terlalu malu untuk melakukan sesuatu di hadapan teman-temannya.
Pada kelas berikutnya, Said Yasin mengulangi lagi aksi bejatnya itu kepada murid yang sama. Kepada ibunya, siswa itu kemudian mengatakan dia terpaksa berbohong demi melepaskan diri dari Said Yasin. Dia kemudian meminta izin keluar kelas, berpura-pura ingin minum air. Putrinya sempat mengatakan dia melihat Said Yasin juga memperlakukan salah satu temannya sama seperti perlakuan yang dia terima. Setelah mendengar penjelasan putrinya yang malang, tentu saja si ibu langsung meradang dan segera melaporkan perilaku kotor si guru pengganti Said Yasin Aser kepada pihak sekolah. Pihak sekolah pun segera menyerahkan laporan itu kepada pihak kepolisian setempat dan Said Yasin langsung ditangkap. Pihak kepolisian kemudian memanggil ibu dan putrinya yang menjadi korban perilaku tidak menyenangkan dari Said Yasin Aser. Kepada mereka, siswa tersebut menceritakan ulang secara detail pengalaman penuh trauma yang dialaminya. Setelah mendengar keterangan dari korban, pihak kepolisian kemudian menginterogasi Said Yasin Aser. Tentu saja, pria itu langsung mengelak ketika para penyidik menanyakan kebenaran laporan dari salah satu siswanya. Tetapi penyidik sudah memegang informasi dari pelapor, sehingga dengan percaya diri mereka berusaha terus menggali kebenaran dari Said Yasin. Hingga akhirnya, Said Yasin menyerah dan mengakui perbuatannya. Kepada pihak penyidik, Said Yasin Aser mengatakan hilaf saat melihat siswanya yang cantik dan menarik sehingga tidak bisa menahan diri. Said Yasin Aser kemudian dimasukkan ke tahanan dengan tuduhan telah melakukan tindakan tidak senonoh kepada siswa di bawah umur. Namun dia sudah dibebaskan setelah membayar $45.000 atau sekitar 600 juta rupiah. Meski Said Yasin Aser sementara bebas, tetapi bukan berarti penyelidikan atas kasusnya terhenti. Pihak kepolisian yakin masih banyak korban lainnya yang belum terungkap. Dibantu dengan pihak berwenang yang terkait, kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Para kepala sekolah di mana Said Yasin Aser sempat menjadi guru pengganti mulai menghubungi para orang tua yang anak-anak mereka sempat berada di kelas Said Yasin Aser. Para orang tua itu diminta untuk memastikan anak-anak mereka tidak menjadi korban dari perilaku Said Yasin Aser. Hasilnya terungkap. Ada belasan siswa yang menjadi korbannya berasal dari beberapa sekolah di mana Said Yasin pernah mengajar. Di antaranya dari SD Boogie Creek, Ventura, dan Pleasant Hill. Akhirnya, pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2019, Said Yasin Aser kembali ditangkap dan langsung ditahan tanpa jaminan karena dianggap berpotensi melarikan diri. Pengadilan menawarkan kesepakatan kepada Said Yasin Aser. Apabila dia mengaku bersalah atas perbuatannya, maka hukuman yang diterima akan lebih ringan. Dengan begitu, persidangan tidak perlu diadakan. Tentu saja Said Yasin Aser menerima kesepakatan itu dan mengaku bersalah atas 4 dakwaan di antaranya perbuatan tidak senonoh pada siswanya yang belia. Hal itu dilakukan untuk menghindari hukuman berat bila dia menolak mengaku bersalah dan akhirnya semua dakwaan terbukti bersalah, maka Said harus menerima hukuman panjang selama 60 tahun penjara. Di tengah-tengah persidangan sedang berlangsung, pada pertengahan Januari tahun 2020, Said Yasin Aser menulis sebuah surat yang sangat aneh dari dalam tahanannya dan dikirimkan kepada hakim. Dalam surat yang ditulisnya dengan tulisan tangan, Said Yasin menulis bahwa dirinya adalah keturunan dari jin yang diciptakan dari api. Kemudian, Said Yasin Aser melanjutkan dalam suratnya bahwa tugasnya adalah untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang polos. Pengacara Said Yasin sempat mengatakan bahwa kliennya itu memiliki keterbelakangan meski dia tidak menggunakan hal itu dalam pembelaannya.
Akhirnya pada tanggal 14 Juli tahun 2021, 2 tahun setelah aksinya terungkap, Syed Yassin Aser dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan namanya akan selamanya tercatat sebagai pelaku kejahatan tidak senonoh. Nantinya, setelah selesai menjalani hukumannya, Syed Yassin Aser akan langsung dideportasi ke negara asalnya, India. Berkat kesepakatan yang diterimanya, Syed Yassin Aser menerima hukuman yang sangat ringan dibanding trauma para korbannya yang akan membekas seumur hidup mereka. Menurut kalian, apakah aksinya itu akibat keterbelakangan atau hanya pikiran kotornya semata? Sekian kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.